Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa dinilai sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan hadis-hadis Rasul beliau, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama bertawasul, berkirim Al-Fatihah untuk segenap penulis kitab, para guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب وكذلك لسائر معلمنا ومدرسنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah kita selesai membahas jenis pertama dari pembahagian hadis dhaif ya, yaitu hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Kita sudah membahasnya kurang lebih 1,5 bulan ya, dan kita sudah mengenal bahwa hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad itu ada banyak jenisnya. Nah, diantaranya ya kalau bisa kita jumlahkan semuanya ada 8 jenis ya. Ada 8 jenis hadis. Ada yang disebut dengan hadis mursal, munqati', kemudian mu'allaq, kemudian mu'dhal ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan mudallas, kemudian mursal khafi, dan belakangan ada 2 hadis lain yang terakhir yang kita bahas minggu lalu, hadis yang mushtarikun bainal maqbul wal mardud ya, yaitu hadis mu'an'an dan hadis mu'annan.
Mu'annan. Nah, itu. Jadi dua hadis yang terakhir ini itu para ulama hadis beda pendapat ya. Apakah dia tergolong sebagai hadis yang muttasil atau hadis yang munqati'. Nah, menurut pendapat yang masyhur oleh jumhur atau mayoritas ulama hadis disebutkan bahwa hadis mu'an'an ataupun mu'annan itu dia berhukum atau dinilai sebagai hadis yang muttasil. Nah, tapi harus melengkapi dua syarat ya. Jadi hadis mu'an'an ataupun mu'annan ya, dia dianggap muttasil kalau dia melengkapi dua syarat. Dan dua syarat ini itu dianggap sebagai syarat yang harus ada ya dalam hadis mu'an'an kalau dia ingin disebut hadis muttasil. Nah, apa dua syarat itu? Yang pertama hadis mu'an'in dari hadis mu'an'an itu tidak tergolong sebagai seorang mudallis ya. Mu'an'in artinya orang yang melafazkan an. Nah, jadi perawi yang melafazkan mu'an itu atau mu'an'in itu dia tidak boleh tergolong sebagai seorang mudallis. Di situ orang yang menyembunyikan kecacatan sanad ya, mudallis atau penipu lah, atau bahkan Imam Syu'bah menyebutnya sebagai temannya orang pendusta, itu mudallis. Nah, itu syarat pertama, mu'an'innya bukan seorang mudallis. Kemudian yang kedua ya, syaratnya kalau menurut Imam Bukhari syarat mu'an'an dianggap muttasil harus thubut ya, harus bisa dipastikan pertemuan antara mu'an'in dengan gurunya. Walaupun pertemuan itu hanya sekali. Ya, walaupun pertemuan itu hanya sekali. Nah, sementara menurut Imam Muslim ya, syaratnya tidak mesti thubut. Tidak mesti pasti ketemu, tapi cukup mu'asarah. Ya, cukup semasa saja. Nah, selama mu'an'in itu semasa dengan gurunya, guru yang dia sebutkan setelah lafaz an itu, maka dia sudah dianggap muttasil dengan gurunya atau orang yang dia sebutkan setelah lafaz an tersebut. Nah, itu diantara ketentuan penting yang berkaitan dengan hadis mu'an'an ataupun hadis mu'annan. Nah, itu sudah selesai ya. Artinya kita sudah selesai membahas bahagian pertama dari pembahagian hadis dhaif. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bahagian yang kedua dari hadis dhaif, yaitu hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi. Ya, hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi. Apa saja jenis hadis yang dhaif gara-gara perawinya yang cacat? Nah, insya Allah beberapa minggu ke depan kita akan fokus dalam bahasan ini. Oke, langsung saja kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-maqsidu tsalitsu. Ya. Ini adalah bahagian yang ketiga. Nah, kalau bahagian yang kedua itu adalah hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Nah, ini maqsid ats-tsalits al-mardudu bisababi ta'nin firrawi. Ya, yaitu hadis mardud atau hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan yang ada pada diri perawi. Nah, ini bahagian yang kedua. Ya, hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan yang terdapat pada diri perawi atau periwayat. Nah, apa maksudnya? Nah, bagian yang pertama, al-muradu bit-ta'ni firrawi. Maksud dari at-ta'an, ya, maksud dari istilah cacat pada perawi. Nah, maksudnya apa? Cacat yang kita maksud di sini apakah
fisiknya, misalnya mohon maaf matanya yang tunanetra misalnya, atau kakinya yang patah atau sebagainya, atau apa. Nah, maksudnya apa ini? Nah, al-muradu bit-ta'ni fir rawi jarhuhu bil lisani. Adapun yang dimaksud dengan cacat yang ada pada diri seorang rawi itu adalah jarhuhu bil lisan, yaitu cacatnya perawi itu bil lisan, ya, secara lisan. Nah, jadi maksudnya cacat di sini cacat yang diperbincangkan, ya, bukan jarhu. Ini kan arti asalnya luka, ya, luka yang menyebabkan seseorang itu cacat. Tapi cacat yang dimaksud di sini itu bukan cacat yang sifatnya zahir, ya, luka goresan pedang, bukan seperti itu. Tapi luka yang disebabkan oleh pembicaraan orang-orang terkait dengan kepribadiannya. Nah, itu yang dimaksud dengan jarhuhu bil lisan. Ya, cacatnya seorang rawi itu bil lisan, ya, dengan sebab adanya obrolan atau pembicaraan tentang kepribadiannya. Wa takallumu fihi min nahiyati adalatihi wa dinihi. Dan adanya obrolan terkait perawi itu min nahiyati adalatihi, dari sisi keadilan dan dinihi, ya, dari sisi keberagamaannya. Jadi si rawi ini adil atau tidak? Kemudian si rawi ini agamanya atau dalam dia mengamalkan agama, dia patuh atau tidak? Nah, jadi cacat yang dimaksud itu adalah cacat yang sifatnya non fisik, ya, non fisik. Au min nahiyati dhabtihi wa hifdhihi, atau dari sisi kekuatan daya ingatnya, wa hifdhihi, dan daya hafalannya. Nah, jadi ta'nun di sini bisa kita simpulkan bahwa cacat yang bersifat non fisik, yang bersifat kualitas kepribadian seorang rawi, ya, baik yang berkenaan dengan sifat adil, keadilannya dalam bersikap, ya, adil dalam artian dia tidak melakukan dosa-dosa besar, kemudian jarang melakukan dosa kecil misalnya. Kemudian bagaimana dia melaksanakan perintah-perintah agamanya, kemudian bagaimana dia daya ingatnya kuat atau lemah. Nah, segala hal yang berkenaan dengan kualitas diri seorang perawi, nah itulah yang disebut dengan istilah ta'nun di sini. Apabila ada cacatnya bersifat kepribadian, maka bisa saja hadis yang diriwayatkannya menjadi hadis dhaif, ya, menjadi hadis dhaif. Nah, sekarang apa saja cacat yang bisa menyebabkan lemahnya seorang rawi, ya, yang akan berimplikasi terhadap teks hadis yang diriwayatkan. Nah, apa saja? Asbabut ta'ni fir rawi, sebab-sebab kecacatan pada diri seorang rawi. Asbabut ta'ni fir rawi asyratu asbabin. Adapun sebab-sebab cacatnya seorang rawi itu bisa kita jumlahkan asyratu asbabin. Setidaknya ada 10 sebab. Khamsatun minha tata'allaqu bil adalati. 5 diantaranya berkaitan dengan sisi keadalan atau keadilan. Wa khamsatun minha tata'allaqu bil dhabti. Dan 5 yang lain atau 5 yang terakhir itu berkaitan dengan sisi kekuatan hafalan. Nah, jadi kalau kita simpulkan ada 10 penyebab atau 10 cacat kepribadian yang bisa menyebabkan seorang rawi itu kita anggap dhaif. Ya, ada 10 yang pada akhirnya juga akan menyebabkan hadis yang dia riwayatkan juga otomatis bernilai dhaif. Nah, apa saja
sebab-sebab yang 10 itu. Nah, sekarang dirinci ya. Yang pertama al-alif. Amma allati tata'allaqu bit-ta'ni fil 'adalati fahiya al-kidhbu, al-fisqu, al-jahalatu ya. Ai jahalatul aini, kemudian at-tuhmatu bil kadhibi, tsumma al-bid'atu. Nah, adapun cacat ya, adapun hal-hal yang berkenaan dengan cacat dari sisi keadilan, ya, cacat yang berkaitan dengan sisi keadilan seorang rawi, nah itu diantaranya adalah yang pertama al-kidhbu, ya, yaitu kebiasaan berbohong. Nah, kemudian al-fisqu, ya, kemudian kefasikan. Nah, misalnya perawinya dengan terang-terangan minum khamar misalnya, al-fisqu, ya, atau dia dengan terang-terangan melakukan perbuatan mencuri atau dan lain sebagainya, al-fisqu. Kemudian al-jahalatu, ai jahalatul aini, ya. Kemudian yang selanjutnya al-jahalah, yaitu kondisi perawi yang majhul, ya, di sini jahalatul ain, majhulul ain. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ada hadis yang disebut dengan hadis majhul atau hadis mubham. Nah, hadis itu disebabkan, dhaifnya disebabkan karena perawinya tidak diketahui nama dan identitasnya. Karena tidak diketahui nama dan identitasnya, maka kita tidak bisa memastikan dia adil atau tidak. Ya, sehingga otomatis hadis yang dia riwayatkan itu kita hukumi sebagai hadis dhaif. Nah, kemudian penyebab yang selanjutnya at-tuhmah bil kidhbi atau bil kadhib. Ya. At-tuhmah, tertuduh sebagai pembohong. Ya, tertuduh sebagai pembohong. Nah, itu juga penyebab cacatnya seorang perawi. Dia dianggap orang yang suka berbohong. Nah, itu namanya at-tuhmah ya, at-tuhmah bil kadhib. Kemudian yang terakhir al-bid'ah, ya, melakukan kebid'ahan. Nah, bid'ah di sini bid'ah yang disepakati oleh mayoritas ulama ya. Bukan bid'ah yang sifatnya klaim semata. Ya, tapi bid'ah yang sifatnya disepakati oleh semua ulama. Nah, misalnya orang yang misalnya mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, kemudian dia meriwayatkan hadis. Nah, otomatis hadis yang dia sampaikan atau hadis yang dia riwayatkan otomatis itu dihukumi dhaif. Nah, nanti semuanya akan kita rinci ya di bahasan masing-masing, insya Allah. Kemudian yang ba, wa ammal lati ya tata'allaqu bi-ta'ni fi dhabti fahiya. Adapun ya hal-hal yang berkaitan dengan cacat dari sisi daya ingat, ya. Tadi cacat itu kan ada dua ya. Ada yang berkenaan dengan keadilan. Nah, kemudian yang kedua yang berkenaan dengan sisi kekuatan ingatan. Nah, sekarang cacat yang berkenaan dengan daya ingat itu apa saja? Fahia, yaitu yang pertama fuhsyul ghalat. Ya, yaitu kesalahan yang keji, maksudnya kesalahan yang fatal. Jadi perawinya sering melakukan kesalahan yang bersifat fatal dalam meriwayatkan hadis. Kemudian su'ul hifzi, kemudian hafalan yang buruk. Nah, hafalan yang buruk ini bisa kita ketahui dengan melakukan muqaranatur riwayah, ya, dengan membandingkan riwayat seorang perawi dengan perawi yang lain. Nah, dari sekian banyak perawi itu mereka sepakat semua kecuali si fulan ini. Ya. Si fulan ini beda sendiri dengan yang lain. Nah, akibat daya ingatnya yang kurang kuat. Nah, itu disebut dengan su'ul hifzi. Ya, buruknya hafalan. Kemudian al-ghaflah, ya, perawi yang lalai. Nah, yang lalai di sini sering melakukan kesalahan juga ya, kesalahan dalam periwayatan. Kemudian kathratul auham,
banyaknya keraguan yang dia munculkan dalam periwayatan hadis. Dan yang kelima, mukhalafatus thiqat, yaitu berseberangan dengan riwayat perawi yang siqah. Nah, jadi kalau ada perawi yang semua atau hampir semua riwayatnya berbeda dengan riwayat perawi yang siqah, ya, perawi yang adil dan dhabit, nah bisa disimpulkan bahwa yang bersangkutan bermasalah dari segi daya ingatnya. Ya, kalau ada orang yang setiap kali ngomong beda terus dengan mayoritas ulama atau mayoritas perawi yang siqah, maka itu pertanda kalau daya ingatnya bermasalah. Nah, sehingga otomatis hadis yang dia riwayatkan juga bermasalah. Nah, inilah 10 ya. Inilah 10 penyebab yang mengakibatkan sebuah hadis itu dhaif, ya, berdasarkan kecacatan dari sang periwayat. Nah, wa sa'adhkuru anwa'al haditsil mardudi bi kulli sababin min hadhil asbabi 'ala tawali. Dan saya akan sebutkan, kata Syekh Mahmud Tohan, ya, penulis kitab, anwa'al haditsil mardudi, jenis-jenis dari hadis mardud, bi kulli sababin, dengan semua sebab-sebab yang telah disebutkan barusan, alat tawali, secara berurutan. Nah, jadi beliau akan menjelaskan jenis hadis dhaif yang kedua ini berdasarkan penyebab yang 10 ini. Ya. Jadi hadis dhaif jenis kedua ini itu nanti akan beda-beda namanya karena berbedanya penyebab kedhaifannya. Kalau misalnya penyebabnya karena kebohongan misalnya, nah itu hadisnya beda, disebut dengan hadis maudhu'. Atau kalau disebabkan oleh at-tuhmah bil kadzib, ya, tertuduh sebagai pembohong, nah nanti di hadisnya disebut dengan hadis matruk misalnya. Nah seperti itu, ya. Jadi beliau akan menjelaskan hadis-hadis dhaif sesuai dengan 10 sebab ini secara alat tawali, secara berurutan, ya. Mubtadi'an, ya, atau mubtada'an bisababil asyaddi ta'nan wa huwal kadzibu, ya, yang dimulai dengan sebab yang sangat parah sisi kecacatannya, yaitu al-kadzib atau al-kizbu, ya, yaitu kebohongan. Nah, jadi pertama yang akan dijelaskan adalah hadis dhaif yang disebabkan oleh kebohongan perawi. Nah, hadis apa namanya? Nah, langsung kita masuk ya ke bahasannya. Nah, hadis pertama atau hadis dhaif jenis pertama yang disebabkan oleh kebohongan perawi, disebut dengan al-maudhu', ya. Nah, ini bacaannya al-maudhu'. Nah, wawunya sukun ini. Ya, ini adalah bahasan tentang hadis maudhu'. Idza kana sababut ta'ni fir rawi huwal kizbu atau huwal kizba, ya, sebagai khobar dari kana, berarti huwanya hanya sebagai dhamir sya'an. Nah, di sini dhamir sya'an. Al-kizba sebagai khobar dari kana. Idza kana sababut ta'ni fir rawi huwal kizba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadithuhu yusamma al-maudhu'a. Apabila ada sebab kecacatan perawi itu adalah kebohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadithuhu yusamma al-maudhu'a. Maka hadisnya disebut dengan hadis maudhu'. Nah, ya, hadis maudhu'. Atau yang disebut juga dengan hadis palsu. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, hadis palsu. Nah, bagaimana rincian hadis palsu ini? Nah, langsung kita masuk ke pengertiannya. Ta'rifuhu, ya. Pertama, pengertian dari hadis maudhu' atau hadis palsu. Lughatan huwa ismu maf'ulin min wad'a syai'a ay hattahu. Summiya bidzalika linhitati rutbatihi.
Nah, hadis maudhu' atau lafaz maudhu' menurut bahasa dia adalah ismu maf'ulin. Ya, sigatnya adalah isim maf'ul. Ya, kata benda yang menunjukkan objek, ya, objek kata yang dikenai perbuatan, isim maf'ul. Fi'il madhinya wad'a, yad'u, ya, wad'an, ya. Wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dzaka mawdu'un. Nah, jadi dia sigatnya adalah isim maf'ul. Min wad'a syai'a, dari ungkapan wad'a syai'a. Nah, wad'a ini artinya adalah hattahu. Ya, hattahu itu menurunkan. Jadi wad'a syai'a artinya seseorang itu telah menurunkan sesuatu. Ai hattahu artinya menurunkan sesuatu. Nah, kenapa hadis maudhu' ya dinamakan dengan maudhu'? Summiya bidzalika linhitati rutbatihi. Dinamakanlah hadis dengan maudhu', ya. Kenapa linhitati rutbatihi? Karena turunnya derajat dari hadis maudhu' itu. Ya, turun maksudnya derajatnya yang sangat rendah, ya, kalau dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, maudhu' itu kan palsu, ya. Kenapa dia masih dianggap sebagai hadis, sebagai jenis dari hadis? Kan sudah jelas-jelas hadis palsu. Kenapa masih dikasih embel-embel hadis? Padahal dia palsu. Nah, dalam hal ini, ya, kita kembali ke pengertian awal, Bapak Ibu, bahwa yang dikatakan hadis itu kan segala hal atau ma'udhifa, kullu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ya, setiap segala sesuatu yang dinisbatkan ke nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Nah, artinya apa? Segala sesuatu yang dinisbatkan ke nabi itu hadis. Ya, itu hadis. Terlepas apakah penisbatannya itu benar atau tidak. Jadi apapun yang kita nisbatkan ke nabi itu hadis pada dasarnya. Walaupun ungkapan itu kita bikin sendiri. Ya, itu hadis juga. Tapi nisbatnya ke nabi tidak benar. Nah, seperti itu jugalah istilah hadis maudhu'. Kenapa hadis maudhu' masih dikasih istilah hadis di depannya? Ya karena dia masih dinisbatkan ke nabi. Sekalipun penisbatannya itu bohong atau tidak benar. Nah, itu ya. Bagi Bapak Ibu yang ada yang menanyakan kenapa kok masih disebut hadis padahal dia sudah ketahuan palsu. Nah, itu alasannya. Oke. Nah, ini pengertian secara bahasa, ya, secara bahasa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan maudhu' secara istilah? Istilahan huwal kizbu atau huwal kizbu al-mukhtalaqu al-masnu'u al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara istilah, ya, istilah ilmu hadis, hadis maudhu' itu adalah kebohongan yang sengaja diciptakan, al-masnu'u atau yang sengaja dibuat, al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata kuncinya adalah al-mansubu ila Rasulillah. Kenapa hadis maudhu' masih dianggap hadis? Ya karena dia dinisbatkan kepada Rasulullah. Nah, dan segala hal yang dinisbatkan kepada Rasul, siapapun yang menisbatkan, maka dia disebut dengan hadis. Sekalipun penisbatannya itu terbukti tidak benar. Atau yang kita sebut dengan hadis maudhu'. Oke, nah ini pengertian, ya. Ini pengertian. Nah, sekarang bagaimana rutbahnya? Atau bagaimana martabat atau tingkatan hadis maudhu'? Rutbatuhu, ya, tingkatan dari hadis maudhu'. Atau martabatnya seperti apa?
huwa syarrul ahaditsidh dha'ifati wa aqbahuha. Hadis maudhu itu adalah hadis dhaif yang sangat buruk. Nah, syarrul ahadits. Ya, syarru ini dia tergolong sebagai isim tafdil ya, yang hamzahnya dibuang. Syarrul ahaditsidh dha'ifah. Nah, jadi hadis palsu ini adalah hadis dhaif yang paling buruk, wa aqbahuha, dan yang paling keji. Ya, yang paling buruk, yang paling keji. Wa ba'dul ulama ya'udduhu qisman mustaqillan. Dan sebahagian ulama hadis itu menganggapnya atau mengkategorikannya qisman mustaqillan, sebagai satu jenis yang berdiri sendiri. Nah, jadi ada juga ulama hadis yang menganggap hadis maudhu ini dia satu jenis dari pembahagian hadis. Nah, bagi mereka hadis itu ada 4. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, kemudian yang keempat ada hadis maudhu' namanya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ba'dul ulama ya'udduhu qisman mustaqillan. Jadi mereka menganggapnya sebagai jenis yang keempat dari pembahagian hadis. Nah, walaysa naw'an min anwa'il ahaditsidh dha'ifati. Dan hadis maudhu itu laisa naw'an, bukanlah satu jenis dari jenis-jenis hadis dhaif. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama. Ya, karena kalau kita pikir-pikir ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, maudhu itu kan palsu. Ya, maudhu itu kan palsu, perkataan yang tidak benar ketika dinisbatkan ke Nabi. Nah, sehingga kalau dia palsu, dia sebenarnya bukan hadis, berbeda dengan hadis dhaif. Nah, di sini yang penting diketahui Bapak Ibu semua, bahwa hadis palsu jauh berbeda dengan hadis dhaif. Ya. Kalau hadis palsu, hadis yang sanadnya benar-benar bermasalah. Ya. Jadi penisbatannya ke Nabi itu tidak benar. Berbeda dengan hadis dhaif ya. Kalau hadis dhaif, dia secara penisbatan itu masih ada kemungkinan dia adalah qaulun atau perkataan Nabi. Cuma karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan perawinya dianggap bermasalah, maka penisbatannya itu tidak 100% benar. Tapi apakah masih ada kemungkinan benar? Masih ada kemungkinan. Nah, berbeda dengan hadis maudhu yang 100% dia bukanlah qaulun au fi'lun au taqrirun au sifatun minan nabi. Nah, jadi ada kitab khusus sebenarnya yang membahas tentang al-khuturah ya. Al-khuturah fi musawah al-hadis dhaif bil hadis al-maudhu. Nah, ada kitab tipis ya, ada kitab kecil itu yang judulnya kurang lebih seperti yang saya sebutkan barusan, yaitu bahaya menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu. Nah, jadi jangan disamakan, beda jauh antara hadis dhaif dengan hadis maudhu. Kalau hadis dhaif, selama kedhaifannya tidak syadid, ya tidak parah, nah dia masih bisa diamalkan sebagai fadhailul a'mal, sebagaimana yang pernah kita jelaskan ya. Nah, sementara kalau hadis palsu atau hadis maudhu', sekalipun maknanya benar, dia tidak bisa dijadikan sandaran dalam beribadah. Dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk melakukan sesuatu atas nama agama. Nah, itu hadis palsu ya, hadis maudhu'. Nah, sekarang bagaimana hukum meriwayatkannya? Hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Ajma'al ulama'u ala annahu la tahillu riwayatuhu li ahadin alima halahu fi ayyi ma'nan kana illa ma'a bayani wad'ihi. Para ulama hadis telah sepakat ya terhadap bahwasanya tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu' li ahadin, oleh salah seorang pun, yang alimah halahu, yang mana dia mengetahui kondisi dari hadis maudhu' tersebut.
fi ayyi ma'nan kana, dalam makna apapun yang dia inginkan, tidak boleh. Ya, dia tidak boleh, atau seseorang itu tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu' untuk tujuan apapun, illa ma'a bayani wad'ihi, kecuali ya dengan menjelaskan sisi-sisi kemaudhu'annya atau sisi-sisi kepalsuannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan hadis maudhu', ya misalnya membaca dari kitab kumpulan hadis maudhu', misalnya kitab Maudhu'at misalnya ya, atau Tanzihus Syariah misalnya, di sana kan banyak hadis-hadis maudhu', dan kita tahu kalau hadis itu maudhu'. Nah, kita tidak boleh menyebarkan perkataan itu, ya, menyampaikan dalam ceramah misalnya, atau menyampaikan dalam nasihat kita ke orang lain, kecuali kita sebutkan kalau hadis itu palsu. Nah, itu ya. Kenapa tidak boleh diriwayatkan? Kenapa kita tidak boleh menyampaikan hadis maudhu' kepada khalayak, kepada orang-orang dalam ceramah ataupun dalam nasihat? Li hadithi Muslimin, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin, ya, fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan atau meriwayatkan anni dariku bi hadisin, dengan sebuah hadis, yura annahu kadzibun atau yara annahu kadzibun, dia melihat bahwasanya itu adalah sebuah kebohongan, tapi tetap dia sampaikan misalnya, ya, tetap dia sampaikan, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia tergolong sebagai salah seorang dari orang-orang yang pendusta atau orang-orang pembohong. Nah, jadi ini akibatnya Bapak Ibu, kalau seandainya kita tahu sebuah hadis itu maudhu' atau palsu, tapi tetap kita sampaikan kepada orang lain tanpa menjelaskan kalau itu hadis palsu, maka kita masuk dalam khitab dari hadis ini. Ya, dalam arti kata kita dianggap sebagai salah seorang pendusta, ya, karena sudah sengaja menyebarkan sesuatu yang bukan hadis Nabi. Nah, ini. Jadi kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati dalam menyampaikan sesuatu yang kita anggap sebagai hadis Nabi. Oke. Nah, kemudian yang keempat sekarang. Turuqul wadda'in fi siyaghatil hadisi. Cara-cara pemalsu hadis ya dalam membuat hadis atau dalam melafazkan hadis palsu. Nah, bagaimana metode mereka dalam memalsukan hadis. Lil wadda'in fi siyaghatil hadisi tariqani. Bagi pemalsu hadis, dalam memalsukan hadis itu ada setidaknya dua cara. Ya, ada dua tariqah yang mereka jalani ya dalam memalsukan hadis. Yang pertama, imma ayyunshi al-wadda'u al-kalama min 'indihi thumma yad'a lahu isnadan wa yarwiyahu. Nah, ini cara pertama. Ada kalanya seorang pemalsu hadis itu yunshi, ya, membuat sebuah kalam atau sebuah ungkapan min 'indihi, dari dirinya sendiri, thumma yad'a lahu isnadan. Kemudian dia membuat bagi atau terhadap ungkapan itu isnadan, ya, sanad, ya, silsilah sanad yang dia sampaikan ke Nabi, wa yarwiyahu, lalu dia riwayatkan. Nah, ini metode pertama yang dilakukan oleh para pemalsu hadis ya. Jadi mereka punya sebuah pikiran, ya, mungkin pikiran ini dilandasi oleh sesuatu, mungkin ada dorongan politik misalnya, atau ada dorongan melariskan jualan, atau faktor ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ungkapan itu mereka reka-reka ya, atau mereka buatkan sanad, ya, silsilah, sehingga silsilahnya itu sampai kepada Nabi, ya, sampai kepada Nabi. Wa yarwiyahu, kemudian
perkataan itu dia sebarkan kepada murid-muridnya atau ke orang-orang. Nah, ini cara pertama ya dalam pemalsu hadis dalam membuat hadis palsu. Kemudian yang kedua, wa imma ayya'khudha kalaman li ba'dil hukama aw ghairihim wa yad'a lahu isnadan. Nah, adapun yang kedua, ada kalanya seorang pemalsu hadis itu mengambil ungkapan sebahagian ahli hikmah. Ya, jadi ada para ahli hikmah, orang-orang yang kalamnya menyejukkan ya pada masa dulu atau ulama-ulama ahli tasawuf zaman dahulu, au ghairihim atau selain mereka, wa yad'a lahu isnadan. Kemudian dia buatkan bagi ungkapan itu isnadan, sanad. Yang mana sanad ini sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis maudhu itu bisa berupa perkataan dari pemalsu hadis itu sendiri, bisa juga perkataan yang dia dapatkan dari ahli hikmah. Ya, perkataan-perkataan baik yang dia dapatkan dari ahli hikmah yang menurut dia penting untuk disebarluaskan. Nah, kemudian dia buatkan sanad sendiri, ya, dia sambung-sambungkan nama-nama orang sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu ya. Seperti itu bagaimana cara orang membuat hadis palsu. Nah, dua inilah caranya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui kalau hadis itu palsu? Nah, kita bahasanya cukup banyak di sini. Kita perbanyak menelaah saja. Kaifa yu'raful haditsul maudhu'u? Bagaimana hadis maudhu' itu bisa dikenal atau bisa diketahui? Ya, bagaimana cara mengenal hadis maudhu'? Yu'raful haditsul maudhu'u min dunin nazri fi isnadihi bi umurin minha. Hadis maudhu' itu bisa diketahui ya dari tanpa melihat kepada sanadnya dengan beberapa hal ya atau beberapa indikasi. Minha, sebahagian dari indikator itu adalah yang pertama iqrarul wadhi'i bil wad'i. Ya, yang pertama hadis palsu itu bisa diketahui melalui iqrarul wadhi'i bil wad'i. Adanya ikrar atau pengakuan dari pemalsu hadis dengan kepalsuan hadis yang dia sampaikan. Nah, jadi ada juga pemalsu hadis itu yang ngaku sendiri ya kalau hadis yang diriwayatkan adalah palsu. Nah, contoh ka iqrari Abi Ismata Nuh ibni Abi Maryam bi annahu wada'a haditsa fadaili suwaril Qur'ani suratan an Ibni Abbasin. Seperti misalnya ketetapan atau seperti ikrar, pengakuan yang dikatakan oleh Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam. Nah, ini adalah seorang tokoh pemalsu hadis, Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam, bi annahu wada'a haditsa fadaili suwaril Qur'an suratan. Dengan bahwasanya ia telah memalsukan hadis-hadis tentang fadilah surat Al-Qur'an, surat demi surat. Nah, jadi tokoh yang memalsukan kelebihan membaca surah ini misalnya, keutamaan dalam membaca surah ini. Nah, itu salah satu tokoh terkenalnya adalah Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam. Kenapa bisa diketahui kalau dialah pemalsu hadis tentang fadail suratul Quran? Nah, itu karena pengakuan dia sendiri. Ya, pengakuan dia kalau dia memalsukan perkataan-perkataan Nabi tentang fadail surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Ani bin Abbas yang dia nisbatkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, ini yang pertama ya, pengakuan dari pemalsu hadis. Kemudian au ma yatanazzalu manzilata iqrarihi. Kemudian yang kedua, hadis palsu itu bisa diketahui juga dari sesuatu yang menurunkan atau yang turun dari manzilata iqrarihi, yang sama atau yang sederajat dengan pengakuannya, atau sesuatu yang turun yang muncul dari sebab-sebab pengakuannya. Nah, jadi dia nggak ngaku terang-terangan, tapi dia mengaku itu setelah ditanya-tanya.
Nah, akhirnya diketahui kalau dia adalah pemalsu hadis. Nah, contoh, ka'an yuhadditsa an syaikhin, seperti seseorang yang meriwayatkan sebuah hadis an syaikhin, dari seorang guru. Fayus'ala, kemudian dia ditanya an maulidihi huwa, ya, dari kelahirannya. Ya, misalnya dia menceritakan dia dapat hadis ini dari seorang guru. Fayus'ala, kemudian dia ditanya tentang waktu lahirnya atau kapan dia lahir. Fayadhkura tarikhan takunu wafatu dzalika syaikhi qabla maulidihi huwa. Kemudian dia menyebutkan tanggal atau tahun di mana syekh atau guru yang dia nisbatkan untuk hadis yang dia sampaikan ini wafat sebelum tahun kelahirannya. Ya. Jadi dia mendapatkan hadis dari Syekh Fulan misalnya. Ketika ditanya, kamu lahir tahun berapa? Tahun sekian. Sementara Syekh yang dia ceritakan, ya, yang mana dia mengambil hadis dari Syekh itu wafat sebelum dia lahir. Jadi ketahuan, ya, ketahuan kalau dia bohong. Wala yu'rafu dzalikal haditsu illa 'indahu. Dan tidak dikenallah hadis itu kecuali dari dia seorang. Nah, ini. Nah, jadi mengenal hadis palsu itu bisa juga lewat analisa tahun lahir dan tahun wafat dari orang yang dianggap guru dari pemalsu hadis. Nah, jadi dalam hal ini yang bertanya tentu orang yang tahu, ya, orang yang tahu sejarah dari guru yang dia sebutkan. Nah, jadi kepalsuan hadis yang dia sampaikan diketahui karena kebohongan yang dia lakukan. Nah, ini yang kedua, ya, penyebab yang kedua atau cara yang kedua untuk mengetahui hadis itu bernilai palsu. Kemudian yang ketiga, au qarinatun fir rawi, atau tanda yang muncul pada si rawi itu sendiri. Mithlu ayyakuna rawi rafidhiyan. Seperti misalnya kondisi seorang rawi yang bermadzhab rafidhiyan. Dia seorang rafidhi. Nah, rafidhi ini adalah satu pecahan dari Syiah, ya, Syiah Rafidhah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Syiah Rafidhah, yang mana Syiah Rafidhah ini mereka menolak kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bagi mereka yang khalifah itu hanyalah Sayyidina Ali, ya. Hanyalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian si perawi yang Rafidhah ini wal haditsu fi fadaili ahlil bait. Dan hadis yang dia riwayatkan berkenaan dengan keutamaan ahlil bait. Nah, jadi hadis palsu itu bisa juga kita ketahui dari si perawinya yang bermadzhab Rafidhah misalnya. Ya. Oh, kalau seandainya dia Rafidhah, sudah pasti hadis yang dia riwayatkan adalah hadis-hadis tentang keutamaan ahlil bait, ya, keutamaan tentang madhab Syiah misalnya. Nah, jadi tentu saja apa yang dia sampaikan itu berkenaan dengan akidah atau keyakinan yang dia anut. Nah, itu juga bisa menjadi cara untuk mengetahui palsu atau tidaknya sebuah hadis. Nah, kemudian yang selanjutnya au qarinatun fil marwi. Kalau yang ketiga qarinatun fil rawi, pada periwayat. Nah, yang keempat ini adalah qarinatun fil marwi, atau tanda pada hadis yang diriwayatkan. Nah, jadi hadis palsu itu bisa juga kita cek dari matan hadisnya, ya. Dari matan hadisnya. Mithlu kaunil hadisi raqiqal lafzi. Seperti misalnya kondisi sebuah hadis yang lafaznya raqiq. Nah, apa itu raqiq? Raqiq itu susunannya yang tidak bagus gitu, ya. Yang logika bahasanya amburadul misalnya. Ya, artinya Nabi tidak mungkin mengucapkan sesuatu atau bahasanya seperti itu. Nah, itu namanya raqiqal lafzi. Nah, jadi hadis dhaif atau hadis maudhu ini bisa kita kenal juga dari redaksi hadisnya. Ya. Tidak mungkin bahasa Nabi seperti itu. Ya, tidak mungkin. Nah, raqiqal lafzi. Au mukhalifan lil hissi, atau berbeda dengan panca indera, artinya enggak logis. Au mukhalifan li sharihil Qur'ani, atau matannya yang berbeda dengan
ayat-ayat Quran yang sharih. Nah, misalnya Quran bilang Allah itu tidak butuh tempat, nah sementara hadis itu menyatakan Allah itu bertempat misalnya. Allah itu bersinggasana di satu tempat tertentu. Nah, itu jelas kalau hadis itu adalah palsu karena bertentangan dengan sharihil Quran atau ayat-ayat Quran yang sharih, yang jelas. Nah, ini cara yang keempat ya. Nah, sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Bagaimana cara mengenal hadis maudhu'. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan motif ya, motif-motif para pemalsu hadis. Kenapa seseorang itu berani memalsukan hadis? Nah, itu motifnya lumayan banyak. Ya, ada 4 atau ya 6 ya, 7 atau 6. Ada 6 motif ya, kenapa seseorang itu berani membuat hadis palsu. Nah, insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan di minggu selanjutnya atau minggu depan, insya Allah. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin 5 menit ya, silakan diajukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Hadian. Oh ya, silakan Mas. Saya mau bertanya terkait tentang cara-cara mengetahui hadis dhaif. Ini saya agak sedikit janggal Ustaz. Yang pertama yaitu iqrarul wad'i bil wad'i, pengakuan. Ya. Artinya secara terang-terangan dia mengaku bahwa dia telah membuat hadis palsu. Seakan-akan itu sebuah gagah-gagahan gitu. Kayak bangga gitu loh. Wih, bangga nih bikin hadis palsu. Jadi saya menangkap sebuah kesan bahwa hadis palsu itu bagus gitu loh. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Oh ya. Oke. Ya, terima kasih Mas. Bagaimana cara memahami ini ya, iqrarul wadhi' bil wad'i. Nah, hadis palsu itu bisa diketahui lewat pengakuan dari si pemalsu hadis itu sendiri. Nah, ya seolah-olah di sini ada semacam ada semacam kebanggaan ya yang terlihat kalau seandainya ada orang yang berani terang-terangan memalsukan hadis, itu kan artinya dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Ya, secara selintas bisa kita pahami seperti itu, Mas ya. Bisa kita anggap seperti itu. Ada di antara orang itu dia bangga ketika bahasa yang dia sebarkan itu didengar atau disampaikan oleh orang-orang. Ada orang yang seperti itu. Ini bisa juga kita kiaskan ya, kita analogikan kepada hal-hal yang terjadi di zaman kita sekarang. Ya, atau yang kita istilahkan dengan hoax ya, berita palsu. Di zaman sekarang kan banyak juga ya berita-berita bohong yang disebarkan yang sengaja dibikin oleh para pembenci tokoh tertentu misalnya. Pembenci A, pembenci B misalnya. Dia bikin berita-berita bohong untuk mendiskreditkan tokoh lain. Nah, sebagiannya ada yang terang-terangan. Ada yang terang-terangan. Kenapa terang-terangan? Ya karena ada sebuah tujuan di balik itu sebenarnya. Ada motif, ya, ada yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan kepuasan pribadi misalnya, ada juga yang berkaitan dengan semangat keberagamaan yang berlebih, ya, tanpa diiringi dengan pengetahuan yang memadai, ada juga seperti itu, atau ada juga yang dilandasi oleh keinginan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, sebenarnya dijelaskan di motif yang di subbahasan setelah ini, Mas. Jadi kadangkala orang mengaku memalsukan hadis, ya, tujuannya baik menurut dia. Ya, tujuan saya adalah untuk mengajak orang untuk beramal baik. Nah, ada juga yang beralasan dengan ini, walaupun mereka tahu dengan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar,
barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, ya, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam api neraka. Bagi mereka riwayat itu kurang. Jadi mereka bilang ada potongan yang kurang dari riwayat itu, liyudillan nasi. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku liyudillan nasi, untuk menyesatkan manusia atau orang-orang, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk masuk neraka. Bagi mereka kalau kepalsuan itu ya tidak untuk menyesatkan orang-orang, bagi mereka itu adalah sebuah perjuangan. Ya, sebuah perjuangan dalam menyebarkan kebaikan. Nah, orang-orang seperti inilah ya yang yang sebagian berani memalsukan hadis. Ya, karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebaikan. Ya, karena mereka mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf menurut mereka. Nah, itu ya. Jadi pengakuan si pemalsu ini bisa kita pahami kalau kita kaitkan dengan motif sebenarnya, Mas. Ya, motif yang tadi yang saya sebutkan. Nah, insya Allah minggu depan kita akan jelaskan lagi. Oke, baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, afwan, Mas. Oke, kemudian di chat juga ada fuhsyul ghalat, ya, kasratul auham. Nah, maksudnya apa? Oke. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa penyebab dhaifnya atau cacatnya perawi itu kan ada 10. Nah, di antaranya ada fuhsyul ghalat, kemudian kasratul auham. Nah, maksudnya apa? Nah, fuhsyul ghalat maksudnya ini adalah kesalahpahaman yang sifatnya fatal. Ya, kesalahpahaman yang sifatnya fatal. Maksudnya apa? Ada di antara perawi itu yang dia salah paham dengan apa yang dia riwayatkan. Ya, dia salah paham atau dia menyampaikan sesuatu yang dia pahami dari gurunya, yang menyebabkan apa yang dia riwayatkan berbeda dengan riwayat-riwayat lain yang lebih utuh. Nah, jadi kecacatan atau kesalahan yang fatal ini maksudnya adalah kesalahpahaman atau si perawi yang sering salah paham terhadap apa yang disampaikan gurunya. Nah, nanti sebenarnya ada contohnya, Mas Hafiz. Ya, ada contohnya di bab fuhsyul ghalat. Begitu juga dengan kasratul auham. Ya, si perawi yang sering waham atau sering ragu. Nah, biasanya nanti dalam teksnya itu ada au-aunya. La adri hal qala hakadha au hakadha. Saya tidak tahu apakah dia meriwayatkan seperti ini atau seperti itu. Nah, itu banyak ya dalam kitab-kitab hadis, ada perawi yang ragu terhadap apa yang dia dengar. Saya tidak tahu apakah dia bilang ini atau bilang itu. Nah, itu ada. Nah, kalau ada perawi yang sering ya meriwayatkan hadis dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, maka bisa saja apa yang dia riwayatkan itu bernilai dhaif karena kasratul auham. Ya, karena banyaknya keraguan yang muncul dari sang perawi. Nah, nanti kita sebutkan contohnya insya Allah ya di bab hadis-hadis yang dhaif yang disebabkan oleh fuhsyul ghalat atau kasratul auham, insya Allah. Oke, mungkin ya bisa juga dari tansisul ulama, ya bisa juga Mas. Ya, dari rekomendasi ya atau dari penelitian ulama tentang si tokoh yang bersangkutan. Kalau dia adalah kasratul auham, kalau dia sering ragu dalam periwayatannya. Nah, itu ya. Nah, itu diantara bahasan kita pada malam hari ini terkait dengan hadis maudhu'. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan motif-motif seseorang dalam memalsukan hadis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat, bisa dipahami, dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz, izin live. Ya, Mas. Oke, saya izin duluan.